bisnis dan kewirausahaan. Jadi dalam perkembangan zaman kali ini, namanya bisnis dan kewirausahaan itu sudah punya perkembangan yang sangat pesat, mengingat sekarang ada perubahan gaya hidup masyarakat, perubahan ilmu dan teknologi yang itu tadi menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, seperti apa itu perubahannya? Jadi kita perlu membahas dalam materi kali ini. Nah, untuk membangun atau membangun sebuah wirausaha atau entrepreneurship, kita perlu adanya faktor-faktor penstimulus semangat untuk melakukan wirausaha. Karena kenapa? Jadi jangan kita selalu memikirkan kita nanti lebih enak jadi pekerja kantoran. Nah, itu lebih baik kita menjadi wirausaha yang nanti kita bisa merekrut karyawan, kita punya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar minimal. Nah, seperti apa? Nah, beberapa faktor itu, misalkan yang pertama adanya evolusi produk, yaitu adanya perubahan produk yang menimbulkan perubahan kebutuhan yang memunculkan peluang baru. Ini bisa dicontohkan ya, misalkan ketika kemarin ada 2019 COVID, itu kita punya perubahan gaya hidup, kita terpaksa menjalani perubahan gaya hidup itu misalkan dengan menjaga kebersihan lebih sering, cuci tangan lebih sering, pakai hand sanitizer lebih sering, atau kita kemana-mana sudah pakai masker as our new outfit. Nah, ini dengan adanya perubahan gaya hidup ini akan memunculkan peluang baru bagi seseorang wirausahawan. Misalkan dulu masker ya, kita wajib pakai masker kemana-mana, kita wajib pakai face shield. Nah, misalkan kalau kita pakai masker, ternyata masker itu belum ada dulu. Masker itu kan cuma yang earlobe ya, cuma yang dicantolin di telinga. Kita sebagai orang yang punya jiwa wirausaha, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan mungkin beberapa juga lebih banyak yang berhijab. Nah, ini memunculkan peluang baru bagi kita, misalkan dengan membuat inovasi produk berupa strap mask atau namanya strap masker itu loh, yang biar gampang dipakai untuk berhijab. Nah, itu bisa jadikan satu contoh bahwa ini evaluasi produk yang bisa menjadi stimulus kita melakukan kegiatan wirausaha. Kemudian evolusi ilmu pengetahuan yang dengan adanya evolusi ilmu pengetahuan bisa menimbulkan inspirasi produk baru. Kemudian perubahan gaya hidup, selera dan hobi gaya hidup tadi ya, misalkan kita terpaksa mematuhi aturan-aturan pemerintah untuk memakai masker dan lain sebagainya. Selera dan hobi. Nah, selera mungkin bisa saya contohkan dulu itu mulai tahun berapa ya? 2020-an atau sebelumnya lah, kurang lebih seperti itu. Kita punya selera baru terkait dengan makanan. Kalau dulu itu belum ada, misalkan kalau kita di awal itu namanya ada produk Maici, keripik-keripik yang ada level-levelnya pedasnya itu. Nah, mulai dari situ banyak sekali misal orang jual-jualan yang berbau pedas ya, level-levelan. Kalau sekarang itu kayak gacoan, mie jutek. Nah, itu kan semakin banyak ya. Jadi ini selera kita, selera masyarakat Indonesia itu semakin mengalami perubahan. Ya mungkin dulu selera pedasnya itu biasa aja, sekarang itu karena adanya tren ini bisa menjadi perubahan. Kemudian perubahan teknologi, perubahan budaya, bisa dicontohkan misalkan kebutuhan produk berbeda sesuai dengan budaya setempat. Bisa dicontohkan misalkan di mana ya perubahan budaya itu? Kalau dulu itu orang belum terbiasa untuk melakukan belanja secara online ya. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali orang memilih untuk melakukan belanja secara online karena kemudahan-kemudahannya. Nah, oleh karena itu ini menjadikan peluang bagi seorang yang punya jiwa wirausaha untuk membuka usaha online-nya misalkan ya. Atau kalau dulu itu belanja ya harus ke pasar. Nah, tapi sekarang nggak harus ke pasar, kita punya peluang untuk kalau di
kota besar itu ada aplikasi tersendiri ya, misalkan aplikasi-aplikasi yang menyediakan sayur-sayuran segar, buah-buahan segar. Nah, kalau di sini mungkin yang bisa menjadi peluang itu ya kita masih via katalog WA atau di Instagram. Nah, itu targetnya ya ibu-ibu rumah tangga yang udah nggak perlu susah-susah lagi beli ke pasar. Kita punya peluang untuk membuka toko sayur online atau toko buah online kan, seperti itu. Kemudian perubahan struktur pemerintahan dan politik ini akan mempengaruhi perubahan struktur pemerintahan untuk kebijakan-kebijakannya, sehingga mungkin akan muncul gap antara kebutuhan produk sebelum dan pasca perubahan. Misalkan sekarang lagi ramai-ramai namanya green economy. Untuk misalkan kalau kita belanja di supermarket sudah tidak boleh memakai kantong plastik. Ini merupakan suatu kebijakan pemerintah ya. Nah, otomatis ada peluang baru untuk membuat suatu produk, misalkan tas-tas dari bahan kain, tas-tas belanja lainnya. Itu contohnya. Ini menurut ahli 4 unsur pokok untuk menjadi wirausaha sukses. Misalkan kita punya kemampuan bagaimana membaca peluang, melakukan inovasi, pengelolaan, dan menjual. Keberanian. Nah, seorang wirausaha itu memang harus berani ya, harus berani menerima resiko, karena kalau kita memutus untuk berwirausaha tapi takut, nanti aku takut rugi, nanti takut nggak balik modal, nah itu kita nggak akan pernah mau untuk mencoba, kita nggak akan pernah mau memulai. Kemudian keteguhan hati, pantang menyerah, power of mind. Nah, jadi kalau misalkan di pertengahan jalan itu mengalami kendala atau kerugian, nah, ya kita harus punya jiwa yang pantang menyerah. Misalkan kita harus melakukan inovasi apa ya, kira-kira kita harus mau berpikir, kita harus pantang menyerah, itu tadi kreativitas. Nah, selain pantang menyerah, kita juga harus punya sifat kreatif. Nah, kira-kira kalau ini sudah produk ini nggak begitu laku, harus pakai tambahan variasi apa ya produknya, inovasi apa ya. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh seseorang yang punya jiwa berusaha agar sukses. Faktor-faktor keberhasilan wirausaha banyak sekali. Faktor peluang itu tadi manusianya sendiri, bagaimana dia menjadi strategic planner, sebagai manajer juga, pengelola, controller, juga sebagai pemimpin organisasinya. Faktor keuangan, bagaimana dia mengatur keuangannya, melakukan pengendalian biaya, penetapan harga, perhitungan risiko keuangan, karena semua itu juga butuh pengetahuan untuk melakukan penetapan harga dan lain sebagainya. Faktor organisasi. Nah, dalam organisasi itu agar berhasil, setiap divisi atau setiap posisi pekerjaan itu harus punya job description yang jelas. Kalau nggak jelas, jadi seorang karyawan melakukan satu hal yang di luar job desk-nya, semua harus dikerjakan orang tersebut atau manajer tok yang melakukan semuanya, itu akan susah untuk berhasil. Kemudian setelah itu faktor perencanaan visi misi, agar kita nanti jelas, nggak berambyang kemana-mana. Operasional program pendistribusian sebagai pemasaran dan penjualan ini juga paling perlu diperhatikan ya, karena sekarang itu pemasaran sudah bisa memakai online, jadi kita perlu kreatif untuk melakukan pemasaran yang akan menarik calon konsumen itu seperti apa. Faktor peraturan pemerintah, politik sosial budaya ini tadi, misalkan kalau rokok ya kita jual rokok, misalkan rokok yang linting dewe itu, karena kalau dikomersilkan itu kan dilarang ya. Nah, ini peraturan pemerintah, tentunya ini akan mempengaruhi keberhasilan usaha kita atau tidak. Kegagalan usaha banyak sekali, mungkin dia tidak menggunakan perencanaan tertulis, karena perencanaan tertulis itu penting ya. Jadi hari ini kita harus ngapain, seminggu lagi kita harus melakukan inovasi apa, setahun kita harus sudah memperoleh berapa omsetnya, itu sudah harus kita rencanakan. Kemudian pemilihan lokasi yang tidak tepat, ini mungkin untuk usaha-usaha offline ya.
Terus tidak mempunyai tenaga ahli, keunikan dan perbedaan yang jelas. Karena kalau kita punya suatu usaha, jadi kita juga harus punya ahli yang sesuai dengan produk kita. Misalkan kalau kita punya usaha bakery, ya kita harus punya seseorang yang expert di dalam bidang baking. Kemudian beberapa hal lain, kesulitan keuangan dan cash flow ini juga sangat penting ya, karena ini untuk pendanaan dalam organisasi ini yang perlu bertahan untuk stabil agar usaha itu tidak gagal. Nah, kita memasuki ke era e-commerce ya, sekarang itu era apa-apa itu online. Nah, e-commerce itu bisa dikatakan merupakan penjualan atau pembelian barang jasa antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, masyarakat yang dilakukan melalui komputer atau media jaringan, atau kita gampangnya ngomong yaitu dilakukan secara online pakai HP. Nah, ini jenis-jenis untuk transaksi e-commerce-nya. Misalkan e-commerce business to business itu dilakukan oleh kedua pihak, misalkan pihak produsen dan supplier. Kemudian kalau e-commerce business to consumer, misalkan konsumen terhadap produsennya. Nah, untuk yang selanjutnya e-commerce konsumen to konsumen ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Ini mungkin bisa dicontohkan kalau kita melakukan transaksi melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ini merupakan e-commerce konsumen to konsumen. Konsumen to business, ini kebalikan dari business to konsumen, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Ini biasanya konsumen ini punya produknya itu dalam produk-produk mesin produksi misalkan. Media atau aplikasi e-commerce seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian e-commerce, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media lainnya, misalkan katalog, email, shopping chart, service, kemudian EDI, file transfer protokol. Nah, hal ini tentunya melibatkan kegiatan bisnis to bisnis. Beberapa model bisnis e-commerce ada brokerage, advertising, afiliasi, subscription. Nah, kalau yang sering kita tahu terkait dengan afiliasi ini, kalau kita punya aplikasi Shopee, TikTok, nah itu yang namanya affiliate program. Nah, itu contohnya seperti ini. Subscription ini seperti YouTube ya. YouTube, kemudian sekarang Instagram tuh untuk selebgram yang followersnya banyak sudah mulai ada fitur subscription ini juga.